Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar matematika bersama tentang mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Untuk mengurutkan berbagai bentuk pecahan, caranya yang pertama, ubahlah setiap pecahan ke bentuk yang sama. Jadi misalnya ada soal, bentuk pecahannya beda-beda, ada persen, desimal, pecahan biasa, pecahan campuran. Kalian ubah dulu menjadi bentuk yang sama. Kedua, ubahlah menjadi bentuk yang kamu anggap paling mudah. Kalian bisa mengubah menjadi bentuk desimal atau menjadi bentuk persen. Kalian pilih cara yang paling mudah untuk kalian kerjakan. Kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, saya akan mengubah pecahan berikut ini, ya, diurutkan ini, ke bentuk desimal. Yang kita lihat soalnya ya, 0,4, 1/2, 25%, 4/5, 1,75. Bentuknya beda-beda, ini desimal, pecahan campuran, persen, pecahan biasa, dan terakhir ini pecahan desimal. Kita akan ubah semuanya ke bentuk desimal. Yang pertama, 0,4 ini sudah bentuk desimal, jadi kita tulis kembali ya, 0,4. Kalau udah bentuknya desimal, tinggal tulis lagi aja. Kita ubah dulu baru diurutin ya anak-anak. Ini 1/2, ini belum desimal, kita ubah ke desimal. Karena ini pecahan campuran, supaya lebih mudah kita ganti ke pecahan biasa dulu. 2 kali 1, ini kalau pecahan campuran, ini dikalikan ya, dari penyebut ke sini dikali 2 kali 1, 2, kalau ke atas ini ditambah. Ini saya tulis di sini ya, kali. Kalau misalnya kalian masih bingung atau lupa, ditambah. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, jadi 3/2. Setelah itu kita ganti ke desimal, 3/2 ya. Karena penyebutnya bukan 10, jadi kita menggunakan pembagian. 3, maaf tulisannya kurang baik. Saya hapus dulu. 3/2. 3/2, 1 ya. 1 kali 2, 2. Kita kurangin. 3 kurangi 2, 1. Kita 1/2 kan nggak bisa kita tambahin 0. Karena kita tambahin 0, atas diberi tanda koma. 10/2, 5. 5 kali 2, 10. 10 kurangi 10, 0. Jadi jawabannya ini 1,5 ya. Ini saya tinggalin aja ya hasilnya. Pecahannya 1,5. Lalu ini 25%. Kalau dijadikan ke desimal jadi 0,25. Lalu 4/5 kalau dijadikan desimal, kita pembagian dulu. 4/5. 4/5 tidak bisa, kita tambahin 0. Di sini kita beri koma ya.
40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Dikurangin, hasilnya 0. Jadi jawabannya 0,8. Kalau ini tetap ya, 1,75. Nah, setelah bentuknya sama semua, baru deh kita urutkan. Mengurutkannya bagaimana? Misalnya, soalnya diurutkan menjadi dari pecahan yang terbesar. Kalau yang terbesar ini kan sudah mudah ya. Ada 0,4, 1,5, 0,25, 0,8, 1,75. Kalau diurutkan dari yang terbesar, kita lihat angka yang paling besar yang mana. Ini yang paling besarnya ada angka 1, ini ada angka 1. Nah, karena ini depannya sama, 1. Kita lihat belakangnya, ini 5, ini 75. Jadi yang paling besar itu yang mana? Yang 75. Jadi, ini kalau diurutkan dari yang terbesar, itu 1,75 dulu. 75. Ya. Terus selanjutnya, ini ya tadi 1,5. Lalu selanjutnya, ini nolnya ada 3. Kita lihat angka yang paling besar mana. Ini 4, 25, ini 8. Yang paling besar adalah yang ini, 0,8 ya. Maaf, nolnya kurang baik tulisannya. 0, ini nanti kalian nulisnya yang rapi ya. Ini memang agak sulit kalau menulis menggunakan mouse. 0,8. Lalu yang selanjutnya ada 0,4 sama 0,25 yang belum. Ini yang paling besar yang mana? 4 dan 25. Yang besar yang ini ya, 4 dulu. Kita lihat dari angkanya ini, 4, ini 2. Yang paling besar ini angka 4. Jadi ini dulu. 0,4. Lalu terakhir 0,25. Ya, ini urutannya. Dari yang terbesar. Nah, kalau dari yang terkecil, ya kebalikannya ya. Berarti ini dulu 0,25, 0,4, 0,8, 1,5, 1,75. Jadi kalau mau mengurutkan dalam bentuk desimal, kalian lihat dulu angkanya yang paling depan ini. Nih 1, ada 1 juga. Setelah lihat angka 1, ternyata ada angka 1-nya ada 2. Nah, kalian lihat angka yang berikutnya. 7 dan 5. 7 dan 5 kan yang paling besar kan 7. Jadi yang duluan ini dulu, 1,75. Nah, kalau dari yang terkecil, kalian lihat 7 sama 5. Angkanya yang kecil mana? Kecil 5, berarti ini dulu kalau dari yang terkecil. Gitu ya. Selanjutnya, cara kedua. Ini bilangannya masih sama. Kita menggunakan bentuk persen. Kalau 0,4 dijadikan persen, sama dengan berapa? Ini kita, kalau kalian bingung, bisa diubah dulu ke bentuk per 100-nya ya. Kan ini 0,4 dijadiin pecahan biasa kan 4/10. Kita ubah ke bentuk per 100, berarti dikalikan 10. Dikalikan 10. Ini garisnya kurang panjang. Jadi 40. Aduh.
40 per 100. Sama dengan 40%. Nah, ini ya jawabannya 40%. Lalu kalau ini 1 per 2. Tadi pecahan biasanya 3 per 2 ya. Ini bisa kita ubah ke bentuk persen. Kita kalikan berapa supaya jadi penyebutnya per 100. Ini kan bawahnya 2, berarti kita kalikan 50 bisa ya. 50. Memang cukup sulit menulis menggunakan mouse. Sabar ya anak-anak. Nah, kalikan 50. 3 kali 50 150 per 2 kali 50 kan 100. Jadi ini 150 per sen. Nolnya agak naik ya. 150% ya. Ini kalau ini udah tetap ya. 25%. 4/5 sekarang. Kita ubah dulu ya ke bentuk persen. 4/5. Kita kalikan dengan 25 tidak bisa. Berarti kali 20 ya. Kita kalikan 20, atas kali 20, bawah kali 20 supaya hasilnya penyebutnya 100. 4 kali 20, 80. Terus 5 kali 20, 100. Jadi ini hasilnya 80%. Selanjutnya 1,75. Kalau dijadikan persen, gimana? Ini kan sama saja. Kalau cara mudahnya ini tinggal dikalikan 100. 1,75 kali 100. 1,75 kali 100. 100 kan nolnya 2. Tinggal digeser aja anak-anak. Ini sama dengan ya. Ini 100 kan nolnya 2. Kita geser aja dari tanda koma ini. Kalau dikali itu gesernya ke kanan ya. 1, 2. Kita gesernya 2 kali karena nolnya ada 2. Kalau udah digeser ke sini 2 kali, jadikan komanya pindah ke belakang. Jadi sudah tidak ada koma lagi. Atau sama dengan hasilnya 175%. Nah, ini udah ya. Jadi ada 40%, 150%, 25%, 80%, 175%. Ini akan lebih mudah lagi mengurutkan dari yang terbesar karena bentuk angkanya ini bulat ya. Maksudnya tidak ada tanda koma. Kalau diurutkan dari yang terbesar sudah jelas. Yang ini yang pertama 175%. Yang kedua ini 150%. Ketiga jelas ini 80%. Keempat 40%. Dan terakhir yang kelima 25%. Itu urutannya dari yang terbesar. Kalau dari yang terkecil tinggal diubah dari belakang ke depan. Begitu anak-anak, kalian bisa pilih cara yang paling mudah menurut kalian.
bisa diubah ke desimal, bisa diubah ke persen. Oke, semangat mencoba.